Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh kita masuk pembahasan terakhir, pembahasan jawazim. Pembahasan jawazim ini artinya pembahasan yang menjazmkan fi'il mudhari. Ada dua, ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il sudah selesai kita bahas. Pembahasan menjazmkan dua fi'il juga sudah kita bahas. Yang menjazmkan dua fi'il itu ada dua bagian, ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Kita sudah bahas apa saja yang menjazmkan dua fi'il, apa-apa saja contohnya dan i'rabnya. Terus juga bagaimana kalau ternyata fi'il syarat dan jawab syaratnya itu fi'il madi gitu ya. Karena kan mudhari apa majzum itu kan menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu apa fi'il syarat atau jawab syarat itu fi'il mudhari. Dan juga sudah kita bahas bagaimana cara i'rabnya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas kondisi-kondisi di mana yang jawab syarat itu wajib pakai fa gitu, dalil fa. Kemarin sudah disebutkan bahwa ada 9 tempat, ya ada 9 tempat. Dan kemarin sudah kita bahas kapan jawab syarat itu pakai wajib fa. Ada dua yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kalau jawab syaratnya itu adalah bentuknya jumlah ismiyah. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, surat Al-Baqarah. Barang siapa yang kufur kepada Quran, ya, karena ayatnya cerita tentang Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di sini mannya itu adalah adatu syarti, fi'il syaratnya yakfur, jawab syaratnya adalah ulaika humul khasirun dan dia jumlah ismiyah. Nah, karena jumlah ismiyah maka wajib pakai fa ulaika humul khasirun. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khobar atau yang diawali dengan inna wa akhwatuha. Itu namanya jumlah ismiyah. Cara i'rabnya sudah ada di sini, di pertemuan sebelumnya bisa lihat di rekamannya. Nah, tempat yang kedua adalah fi'lan talabiyan, itu fi'il talab. Apa itu fi'il talab? Ada banyak sebenarnya. Cuma yang kita praktekkan itu ada tiga ya, yaitu fi'il eh, fi'il amar, nahi, dan juga istifham. Amar, nahi, dan istifham. Jadi kalau jawab syaratnya di tiga ini, kalau nggak amar, nahi atau istifham, maka wajib pakai fa. Contohnya, in turidin najaha fajtahid fi dirasatika. Jika kamu ingin sukses, berhasil, maka bersungguh-sungguhlah dalam studimu gitu. Nah, di situ ini tuh harfu syarat, ada tuh syartinya. Nah, fi'il syaratnya turid, ini majzum, tanda jazmnya sukun. Nah, jawab syarat adalah ijtahid ya, dan itu fi'il amar. Nah, karena termasuk fi'il talab, maka wajib pakai fa, jadi fajtahid gitu. Ya. Nah, sudah kita bahas bagaimana cara i'rabnya, bisa lihat di rekaman dan juga filenya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke tempat ketiga, 4, dan 5. Insya Allah kita akan bahas 3 tempat ya setelah ini. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Tempat ketiga yang jawab syaratnya wajib pakai fa adalah apabila fi'il syarat itu adalah fi'lan jamidan, yaitu fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il jamid ini lawan dari fi'il mutasarrif. Lawan dari fi'il mutasarrif. Apa itu mutasarrif? Mutasarrif itu adalah fi'il yang bisa eh, berubah dalam beberapa bentuk.
Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr, bisa masdar, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, dan itu bisa ditasrif, tasrif istilahi ya. Itu namanya fi'il mutasarrif. Nah, berarti kalau jamid lawannya berarti fi'il yang memang nggak bisa dibentuk, cuma satu bentuk aja. Ada yang cuma bentuknya fi'il madhi, ada yang bentuknya fi'il mudhari, ada yang bentuknya cuma amr saja kayak gitu. Itu namanya jamid. Nah, di antara fi'il jamid yang sering kita gunakan adalah kata laisa, ni'ma, bisa. Itu termasuk ya. Nah, sini contoh yang dihadirkan adalah contoh dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah riwayat Muslim, man ghasyana falaysa minna. Artinya barang siapa melakukan eh, apa namanya menipu kami, gish itu curang ya. Barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami, makanya bukan dari umatnya Nabi. Ya, gish itu punya makna banyak, punya beberapa syarahan. Salah satunya adalah menipu ya, menipu dalam jual beli. Nah, di sini seperti biasa, kalau jumlah syartiyah itu ada tiga rukun, ada adatus syarti, ada fi'il syarat, dan ada jawab syarat. Nah, di sini fi'il syarat adatus syarti adalah man. Jadi kalau kita i'rabkan ismu syaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini sudah kita bahas ya. Jadi si mubtada. Nah, fi'il syarat adalah ghasya yagishu. Sebentar saya pastikan dulu ya. Ghasya yagishu. Khawatir ghasya yagushu. Oh benar, ghasya yagushu bukan yagishu. Ghasya yagushu. Taib. Itu fi'il madhi. Jadi kalau kita i'rabkan fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'il syarti. Nah, jadi kalau bentuk fi'il syarat itu adalah fi'il madhi, maka cara i'rabnya gitu. Seperti biasa, i'rabkan sebagaimana fi'il madhi di'irabkan fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Cuma ditambah belakangnya fi mahalli jazmin fi'il syarti. Yang dimana fi'il madhi tersebut dalam kondisi jazm dia sebagai fi'il syarat. Wal fa'ilu dan adapun fa'ilnya belum dibahas. Jadi kita skip. Nafa'nya baru al-fa'u harfu jawabin mabniun 'alal fathi. Dia harfu jawab mabni 'alal fathi. Nah, laisa baru kita hidupkan fi'lun madin naqisun fil madin naqis mabniun 'alal fathi, mabniul fathi. Wasmuhu dan isimnya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau laisa enggak ada fa'il tapi isim dan khobar. Makanya disebut naqis. Naqis itu adalah fi'il yang butuh isim dan khobar. Nah, selesai kita i'rabkan fi'il syarat dan jawab syarat, baru kita tutup di sini. Wal jumlatu minal fi'li. Oh, ini minnya enggak ada nih. Harusnya min. Wal jumlatu minal fi'li wasmi wa khabarihi. Jumlah yang terdiri dari isim fi'il isim dan khabarnya yaitu laisa dan seterusnya fi mahali jazmin jawabu syarti. Dalam kondisi jawab dia sebagai dalam kondisi jazm dia sebagai jawab syarat gitu. Jadi laisa minna itu jumlah fi'il tersebut itu jadi fi'il syarat dari man. Nah, karena dia fi'il yang jamid laisa maka pakai fa laisa minna gitu. Nah, ini tempat yang ketiga yaitu fi'il jamid. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, maaf Ustadz, mau bertanya Ustadz. Boleh ya. Eh, Kegunaan kita memahami ini, ya, eh, kalau dalam apa namanya untuk memahami Al-Quran itu apa Ustadz? Menunjuk fa di sini menunjukkan bahwa kalimat setelah itu masih berkaitan dengan sebelumnya. Jadi fa itu Hmm. mengikat kalimat sebelumnya kepada kalimat setelahnya. Artinya fi'il syarat itu akan terjadi kalau jawab syarat maaf, fi'il jawab syarat itu akan terjadi apabila fi'il syaratnya terjadi gitu. Jadi akan menjadi statusnya bukan umatnya Nabi kalau dia menipu gitu. Makanya jumlah syartiyah. Syartiyah itu artinya mengikat satu hal dengan hal yang lain. Jika tidak begini maka begitu. Jika begini maka begitu. Dan itu teks-teks seperti itu nanti akan masuk ke dalam bab-bab fikih misalkan gitu. Itu nanti akan masuk seperti itu. Hmm. Gitu. Jika begini maka begitu. Misalkan gini, idza qumtum ila sholati. Kalau kalian hendak sholat,
Fagsilu wujuhakum, maka berwudulah kalian, menunjukkan bahwa konsekuensinya wudu itu menjadi wajib ketika orang-orang yang ingin melaksanakan sholat gitu. Tapi kalau Hmm. nggak idza kuntum nggak gitu, maka ya nggak wajib untuk wudu kan gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kayak ayat yang tentang apa namanya minta izin untuk poligami eh, itu tidak ada suatu kewajiban ya Ustadz ya di situ ya Ustadz ya di dalam Iya kalimat saya makanya nggak hafal. diikat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' dalam surat An-Nisa ya. Wa in Bisa. khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian tidak kalau kalian khawatir kalian tidak apa namanya tidak ini saya agak panjang sih kalau kita anak yatim juga ya. Tidak adil Hmm. maka wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu, maka nikahlah apa-apa yang kalian sukai minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Terus fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kalian khawatir kalian tidak bisa adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka nikahlah satu atau budak-budak yang dimiliki itu. Dzalika adna Allah ta'ala, dan itu lebih mendekati kepada supaya kalian tidak zalim gitu. Ini agak-agak panjang kalau bahasa itu sebenarnya. Nah, Gitu. Jadi ada koid di situ. Hukum itu berarti koid. Jadi hukum hmm. jawab syarat itu dikoidkan dengan fiil syarat gitu. Hmm. Hmm. Ya berarti artinya ini bisa untuk menunjukkan bahwasanya jawab syarat itu bisa apakah dia itu bisa menjadi benar-benar sebagai syarat ya kan seperti tadi sholat itu kan harus berwudu jadi wudu itu menjadi wajib begitu ya Ustadz ya. Betul, betul, Jadi bisa untuk mengetahui itu ya Ustadz ya. betul. Jadi nggak mutlak, jadi ada koidnya. Nah, koid itu adalah fiil syaratnya itu. Ya ya Ustadz. Kemudian satu lagi Ustadz, kalau asa itu eh, fiil juga kan ya Ustadz ya? Betul, ulama mengatakan dia asa. Karena apa? Karena dia bisa menerima ciri-ciri isim. Asa itu, Hmm. tapi fiilnya jamid. Berarti sama dong dengan ini Falaisa itu nikmah Betul, bisa sama ya betul. Ustadz ya. Termasuk ini. Jadi bisa Termasuk dipakai juga sih ini. bisa. Oh, ya Cuma ya Ustadz. kalimatnya pernah sih itu dapat, cuma lupa tuh saya lupa kalimatnya. Yang di dalam surat ini Ustadz, surat Al-Kahfi Ustadz. Gimana? Kan itu kan surat Al-Kahfi itu kan harus Ustadz. Surat Al-Kahfi itu kan banyak yang katanya asa-asa itu Ustadz. Saya nggak Betul. hafal Ustadz. Nah itu, Cerita nah apa tuh? surat Al-Kahfi itu yang apa ya? Sebentar Ustadz. Saya ini dulu. Eh, di ayat berapa sih? Dulu saya lupa Ustadz. Nanti Ya, deh saya sambil hafalnya ini kan. fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbana. Enggak terlalu banyak soalnya kalau asa itu. Sahafal saya itu enggak banyak deh. Iya, tapi kalau misalnya apa, saya suka baca pas di surat Al-Kahfi itu Ustadz. Oh gitu. Yang apa? Ya nggak ketemu kalau ini. Ya nanti deh Ustadz sambil jalan nanti saya ini ya. Oke, boleh. Ya Ustadz Nanti ya. gitu ya. Termasuk fi'il jamid karena dia bisa menerima ciri-ciri fi'il. Cuma ya jamid tadi ya. Ya Ustadz. Baik, jadi kalau jawab syaratnya fi'il jamid, maka wajib pakai fa. Baik wajibnya itu terlihat ataupun tidak terlihat. Kadang ada nggak terlihat juga. Kayak tadi ini kan jawab fi'il syarat ya, apa jumlah ismiyah ya. Wa may yakfur bihi kan jumlah ismiyah pakai fa. Tapi ada dalam Quran tapi nggak pakai fa. Seperti misalkan surat yang sering dibacakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harusnya fa inna adzabi lasyadid. Pakai fa itu harusnya. Cuma di situ fa-nya tidak disebutkan, tapi kalau kita baca tafsir itu pasti ada fa ditakdirkan karena wajib itu. Nah, cuma faedahnya walau alam apa mungkin bisa salah satu untuk tahdid kan ya. Jadi kalau untuk surga tuh langsung dibahas inna adzabi lasyadid gitu.
atau bisa juga eh, wa in kafartum eh, fanaqulu lahu atau apa ada muqaddarnya lah gitu ya. Seperti itu. Taib ini tempat yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, apa jawab syarat wajib pakai fa itu adalah ketika muqtarinan biqad, yaitu ketika dia menempel dengan kata qad. Contoh dalam surat An-Nisa ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Nah, di sini kalau kita lihat lagi jumlah syartiyah, kita lihat rukunnya, ada tuh syarti man, ada fi'il syarat yuti'. Asalnya yuti' sukun itu cuma karena setelahnya alif lam untuk menghindari dua sukun maka dikasrahkan. Makanya kalau kita i'rabkan man ismu syaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli rafin mubtada'un. Nah, yuti' asli sukun tapi kalau dibaca wasal jadi yuti'illah. Fi'lu syarati fi'lun mudhari'un. Dia fi'lu syarat dan fi'il mudhari. Majzumun biman asyaratiyati. Majzum disebabkan karena man asyaratiyah. Wa alamatu jazmihi sukunu. Ini bukan sukuni, sukunu salah ya karena khobar dari alamatu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Alladzi hurrika bil kasri yang dimana sukun tersebut diharokati dengan kasroh lidaf'il lidaf'il tiqo'is sakinah ini untuk menghindari bertemunya dua sukun. Wal fa'ilu fa'il tidak disebutkan kita skip. Fa-nya Allahnya lafzul jalal maf'ul bi wawunya ataf rasul ma'tuf kepada lafzul jalalah hunya mudhaf ilaih. Al-fa'u harfu jawabin mabniun al fathi. Nah, faza fi'lun madin mabniun al fathi wal fa'ilu ila akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Nah, ini juga salah ketik nih. Kurang mulu. Wal fa'ili fi mahalli jazmin jawab syarati. Di sini kita lihat ada jawab syaratnya adalah qad faza. Maka wajib pakai fa qad faza. Ya. Ini banyak loh di Quran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may ya'sillah barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla maka dia sungguh telah sesat dhalalan ba'ida dan kesesatan yang jauh. Itu banyak ya. Ini yang keempat apabila nempel dengan kata qad. Nah, makanya coba nanti kalau kalau tadabbur tilawah. Nah, coba diperhatikan kalimat-kalimat ya. Kalau ada faqad faqad, nah bisa jadi itu adalah jumlah syartiyah gitu. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima, yang kita bahas terakhir adalah muqtarinan bima an-nafiyati. Jawab syarat akan wajib ditempel dengan fa apabila diawali dengan ma nafiyah. Ma dalam bahasa Arab itu ada banyak. Ya, ada banyak. Ada 12 makna. Ada ma istifhamiyah, ada ma mausulah, ada ma ta'ajjubiyah dan seterusnya. Tapi yang ma yang dimaksud di sini adalah ma nafiyah, gitu ya. Ma nafiyah. Artinya tidak ya. Contohnya misalnya mahma takuniz zurufu, bukan zurufi ini zurufu. Ini saya bikin file kayak agak ngantuk bagaimana. Ini buru-buru nih tadi nih. Nggak fokus Ustadz. Fokus. Ya dari habis subuh nih langsung aktif nih sampai sekarang nih melek mulu nih agak-agak capek nih. Maksudnya emang agak capek. Gak apa-apa. Lebih baik capek deh. Mahma takuniz zurufu. Apa nih artinya mahma takuniz zurufu? Apapun keadaannya. Nah, apapun keadaannya. Jadi zuruf itu jamak dari zorfun yang salah satu maknanya adalah kondisi. Apapun kondisinya, fama akdzibu, maka saya tidak akan pernah berdusta. Gitu ya. Baik. Nah, di sini
Kita lihat lagi. Ada tuh syartinya adalah mahma. Oh iya, saya baru ingat ini bikin file yang ngetiknya jam 3 tadi nih. Jadi agak buru-buru. Mahma ini termasuk as, apa namanya ada tuh syarti. Takun, jadi ismu syaratin mabniun ala sukuni fi mahalli rafin mubtadaun. Takun, nah ini eh, apa namanya sama. Aslinya sukun, fi'lun syarati, fi'lun mudhari'un majzumun bi mahma. Asyartiyati wa alamati jazmi as-sukunu alladhi kharika bil kasri lidaf'il tiqa'is sakina ini. Aslinya takun ya. Fa'ilah adalah zuruf ya. Ini seharusnya fa'il dihapus. Nafanya harfu jawabin mabniun alal fathi namanya malah nggak dirobin lagi. Ma harfun nafin mabniun alal sukun gitu ya kalau diirobkan. Akdzibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'id dhammatu zahiratu fi akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jazmin jawab syarti. Nah, ini tempat yang kelima. Yang kalau dia di apa namanya kalau jawab syaratnya itu wajib pakai fa yaitu ketika nempel dengan ma an-nafiyah. Berarti masih ada 4 tempat lagi nanti insya Allah kan ini. Kalau yang punya Durus Sulugoh nanti saya kasih halaman ya. Ini ada materi di Durus Sulugoh. Di jilid 3. Sebentar. Di jilid 3 halaman 123 itu ada semua. Ada 9 tempat. Ada urutannya dan contoh-contohnya. Latihan juga ada di situ. Ya. Saya nyari-nyari di kitab ini agak susah. Dapat malah di Durus Sulugoh. Ya, gitu. Nah ini, nanti 4 lagi insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk nahu kita cukupkan sampai sini. Yang tadi kalau sudah print out, yang salah-salah bisa diperbaiki. Wallahu a'lamu bishawab.